Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Dan hari ini kita lagi dapat cemilan pagi hari ini guys. Selamat datang di Media Creative Studio. Terima kasih sudah mampir di channel saya ini ya. Dan hari ini saya ditemani sama si bocil ini, boneka ini. Ini boneka lucu sekali nih guys, tapi nggak pernah mandi bonekanya ini. Jadi kita hari ini punya camilan ya guys ya. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada ote-ote guys. Nah, ote-ote, kemudian di sini juga ada risol ya, risol. Nah, nanti kita mau review satu-satu guys. Ada lumpia maknyus guys. Nah, ini warnanya coklat, bukan pink ya guys ya. Ini pegangannya yang pink ya. Kemudian ada lento Surabaya guys. Jadi ini lento Surabaya karena macam-macam ya modelnya ya. Kalau lento Surabaya itu seperti ini. Nanti kita review satu-satu ya guys. Oke, kita mulai dari ote-ote guys. Nah, ini si ote-ote ya. Kalau ote-ote bentuknya kayak begini guys. Ini biasanya ini di sekitar Mojokerto, Gresik, Surabaya guys. Jadi kalau bahasa Surabayanya itu ote-ote guys. Kalau kita ke Blitar itu heci. Kalau sekitar Jember, Probolinggo, Banyuwangi lah itu Hongkong ya guys, Hongkong. Kalau sekitar kita ke arah barat itu di Ponorogo, Madiun, Ngawi dan sebagainya itu sekitar situlah, itu kita sebut dengan pia-pia. Nah, kalau bicara tentang lento guys ya, ini lento Surabaya bentuknya kayak gini guys, karena tiap tempat itu beda-beda. Jadi kalau ini khas Surabaya, Jawa Timur. Jadi biasanya ini buat temennya lontong balap ya guys. Nah, kalau lontong balap, kalau misalnya kalau dijual di untuk lauk atau camilan itu lebih besar guys. Tapi kalau ini yang kecil itu biasanya dengan lontong balap, karena Surabaya terkenal dengan lontong balapnya. Jadi ini lento khas Surabaya, bentuknya seperti ini guys. Oke ya, nanti kalau Surabaya mampir beli lento, jadi rasanya khas sekali. Lanjut ya guys ya, kita pakai lumpia. Nah, gimana sih ceritanya lumpia ini ya? Lumpia itu sebenarnya makanan khas dari mana guys? Kalian mungkin sudah tahu atau saya belum tahu. Lumpia itu dari kota mana gitu ya. Kalau kita telusuri dan di literasi ya guys ya, literasi apa saja gitu, lumpia itu asalnya dari Semarang. Nah, ceritanya seperti apa kok bisa dinamakan lumpia dan sebagainya ya. Nah, ini seperti ini guys. Kalau lumpia itu kan asal dari Semarang ya, bahkan tahun 2014 kalau nggak salah ya, 2014 itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh pariwisata ya, oleh pariwisata. Jadi lumpia ini termasuk warisan budaya tak benda. Nah, biasanya lumpia ini ditemani sama ini guys, daun bawang ya. Perpaduannya itu ada lumpia sama daun bawang ya. Ini kenapa dinamakan lumpia? Ceritanya begini guys. Lun itu dari bahasa Jawa yang artinya gulung. Nah, kalau pia itu dari bahasa Hokkien artinya kue. Jadi akhirnya mereka telah beradaptasi di Indonesia menjadi lumpia. Nah, biasanya ini macam-macam isinya lah, ada daging, ada telur orak-arik, ebi, kecap, sayur, dan rebung, macam-macam lah. Ya, semuanya
tahu lah ya. Biasanya kalau kalau kita naik bus gitu atau di pasar-pasar banyak lah yang orang jualan seperti itu. Lumpia, lun itu bulu, pia itu kue dalam bahasa Hokkien, dan asalnya dari kota Semarang. Jadi ini sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia sejak 2014. Jadi guys ya. Oke, kita akan lanjut ke tadi sudah ya, ada OTT, kemudian OTT Surabaya, terus lento juga dari Surabaya, kemudian lumpia itu Semarang, dan terakhir yang ingin saya kenalin ya guys ya, ini ada yang mungkin semua sudah tahu nih, ada risol ya. Risol seperti ini semuanya sudah pada tahu, semuanya mungkin juga rasanya sudah pernah mencoba. Nah, tapi ceritanya gimana sih bisa nyampe ke Indonesia ya risol ini ya. Jadi ini asalnya dari negara Menara Eiffel guys, dari Perancis. Jadi risol ini udah ada sejak abad 13 lah. Nah, ketika Belanda menjajah Indonesia, ya, mereka memperkenalkan risol ini ke negara kita. Jadi maksudnya di abad 19, bukan 2019 ya, di abad 19. Jadi risol itu artinya dari bahasa Latin ya, itu artinya kemerahan, roisolus, itu bahasa Latinnya roisolus, kemerahan artinya. Nah, kemudian beradaptasi di Indonesia dan menjadi berbagai varian ya. Nah, ini risol guys ya. Itu dari camilan-camilan yang sudah saya kenalin semuanya ada di sini. Pagi-pagi sekarang suasananya juga agak mendung ya guys, karena musimnya juga musim hujan, dan kita bisa menikmati camilan ini. Nah, kebetulan ini hari libur dan menjelang libur Nataru ya. Jadi yang kemarin teman-teman sudah melewati hari libur Natal, kemudian nanti lanjut ke bentar lagi tahun baru ya guys. Jadi selamat tahun baru semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel Media Graphic Studio. Selamat menikmati liburan tahun baru dan libur panjang sekolah. Terima kasih semuanya. Salam sehat.